Darah Kongwu lembut Huadao menetes terlepas dari biaya. Bahkan jika itu lemah seperti kunang-kunang di malam yang gelap. Karena jika malam yang gelap menelan mereka, mereka akan kehilangan segalanya. Karena semuanya akan hilang, maka semuanya bisa dikorbankan. Berjalan di malam yang gelap, ada ketakutan besar yang tak terlukiskan. Dan bahkan ada lebih banyak sosok kental di malam yang gelap. Tetapi kali ini, senyumnya berkali-kali lebih kuat dari sebelumnya. Raja ini menghargai kebodohan kalian semut. Kalian jelas sedang sekarat. Tapi kalian masih menipu diri sendiri untuk membuat semua jenis lelucon. Berpikir bahwa lelucon itu akan menjadi kenyataan. Jangan bicara tentang mahkota peri. Raja ini juga ingin berterima kasih karena telah mengirim peta Tianlong ke sini. Juga, harta karun di pisau pencurimu adalah sesuatu yang semut tidak pantas dapatkan. Kekuatan di malam yang gelap itu keras dan ketakutan. Dan leluhur bayi darah hanya merasa bahwa mereka berada di malam yang tak tertembus ketika mereka ditebang. Telapak tangan gemetar. Bahkan pisau daging yang pernah menganggap orang sebagai babi dan anjing untuk disembelih, tampaknya direduksi menjadi seekor anjing babi semut. Menangis dan gemetar saat dia sekarat. Kongwu dan Huadaoru bahkan lebih berjuang. Hanya ketika mereka berada dalam kegelapan, mereka tahu betapa lemahnya darah mereka, seberapa cepat vitalitas mereka memudar, dan betapa rentannya mereka di depan raja. Tian Kutu terus bergejolak dan berguling di malam yang gelap, seolah-olah raja para dewa marah, bahkan hukuman surga tidak akan mampu memadamkan amarahnya. Berjalan di malam yang gelap seperti berjalan di atas es tipis, seperti di jurang yang dalam, di bawah air pasang yang gelap. Putri Wenxing tidak tahu seberapa jauh dia pergi, dan seberapa jauh permata yang paling berharga itu. Putri Wenxing bahkan merasa bahwa mereka tidak pergi jauh sama sekali, atau bahkan melangkah di tempat, karena mereka tidak dapat berjuang di bawah murka Raja Dewa. Mereka hanya bisa berlutut, hanya berlutut. Qin Yichen merasakan getaran tangan batu giok itu, dan tangan batu giok itu dingin. Seolah-olah wanita itu telah menjadi hantu ketika dia jatuh ke tengah malam untuk pertama kalinya. Qin Yichen menggertakkan giginya dan menjadi lebih marah. Kekuatan sucinya melonjak hingga ekstrim. Raja Dewa Malam Abadi, kamu tidak bisa menghentikan kami. Kamu tidak hanya marah. Amarah tidak akan membuatmu memaksakan cara membunuh putra Baize. Kamu masih memiliki keserakahan. Kamu serakah akan surga dan ingin. Kamu serakah untuk putra Baize. Kamu serakah untuk harta kami. Serakah. Marahlah sehingga Anda berani membunuh kami. Tapi sayang sekali keserakahan adalah keserakahan. Apa yang bisa direbut olehmu, kami pasti akan bisa mengambilnya kembali. Tanda seru. Qin Yichen meraung di malam hari. Tombak gunturnya menusuk dengan liar. Pedang ajaib itu horizontal dan tidak akan berhenti bahkan jika itu telah menghabiskan jejak kekuatan terakhir. Pisau daging leluhur bayi darah menjadi semakin tumpul, dan dia meraung liar. Nak, di mana permata itu? Di mana itu? Di mana itu? Temukan. Raungan Qin Yichen menginspirasi. Tetapi senyum Raja Ilahi di malam yang gelap menjadi semakin ganas. Semut, ini yang kamu sebut jalan surga? Jalan surga itu tidak terlihat, atau tidak ada sama sekali. Hanya kalian semut yang menipu diri sendiri dan orang lain. Benda yang dicuri dapat diambil kembali, dan benda itu ada hubungannya dengan kekuatan. Surga tidak dapat membantu Anda mendapatkannya kembali. Anda semut membuat beberapa suara arogan di sini, dan raja ini tidak akan memiliki kebaikan sedikit pun. Malam yang gelap menjadi lebih mengerikan. Pisau daging leluhur bayi darah sudah tumpul, dan bilah merah tua bernoda darah telah diserang oleh jalan besar Dewa Malam Abadi. Dan itu menjadi seperti pola malam, yang rusak ketika tersentuh. Huadao lembut dan Kongwu semakin terhuyung-huyung saat ini, dan mereka harus memegang bahu Qin Yichen untuk mencegah mereka jatuh. Keduanya adalah keturunan naga sejati dan ras manusia lainnya. Itu saja. Saat itu, begitu banyak keturunan menumpahkan darah mereka, dan sulit untuk menghentikan bencana, apalagi darah mereka berdua. Pistol Putri Wenqing juga bergetar. Meskipun dia terus mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ada kayu, dia tidak takut. Tetapi kengerian malam membuatnya sulit untuk menipu dirinya sendiri, dan kekuatan Raja Dewa membuatnya tidak mungkin untuk mengguncang sedikit pun. Dia terus menusuk tombak tajam ke dalam malam, tetapi dia tidak bisa mengubahnya. Ombak. Dan pada saat ini, Putri Wenxing dengan gemetar menikam tombak yang tajam. Tetapi kali ini, apalagi ombaknya tidak bisa berbalik. Tetapi dia bahkan tidak bisa menarik kembali prajurit daunnya sendiri. Karena di malam yang gelap, ada sepasang telapak tangan yang mengerikan, yang sepertinya sudah cukup melihat perjuangan konyolnya, dan sesosok tinggi berdiri di depan mereka. Ledakan. Tanda seru. Hanya dengan satu pukulan, Qin Yichen dan yang lainnya bahkan tidak bisa melihat sosok itu. Seolah-olah baginya, mereka dan semut ini sama sekali tidak layak untuk diintip, dan malam menyebabkan mereka semua kalah. Kayu. Tanda seru. Hanya dengan satu pukulan, Raja Yongye membuat pisau daging leluhur bayi darah terbang, menyebabkan semua orang memuntahkan darah. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa dengan cepat, tim yang mereka pegang satu sama lain benar-benar hancur. Ketika Putri Wenqing melarikan diri ke dalam malam,
Dia hanya merobek sehelai pakaian Qin Yichen. Tangisannya penuh dengan air mata, benar-benar tertelan. Hua Daoru hanya merasa bahwa dia telah jatuh ke tanah, dan hanya ada malam yang gelap di depan matanya, dan dia bahkan tidak bisa melihat pancaran darahnya sendiri yang menetes. Dia tidak tahu apakah malam telah memadamkan mata naganya, atau darah naganya telah terkuras. Perlahan-lahan, dia bahkan tidak bisa merasakan pergelangan tangannya yang terluka. Dia akan berubah menjadi malam dan berasimilasi dengan kengerian di dalamnya. Kong Wu merosot ke tanah. Ketika dia berdiri, dia melihat hantu dan hantu yang tak terhitung jumlahnya menyerang dengan senyum menyeringai. Dia bahkan melihat kepala bayi Guansing yang dipenggal dilemparkan, dan bila bundar-bulan darah benar-benar hancur. Qin Yichen benar-benar hilang, dan setelah tersesat di malam yang gelap, dia tidak akan pernah bertemu teman-temannya, apalagi melihat cahaya lagi. Qin Yichen juga jatuh ke tanah. Saya tidak tahu kapan. Dia sudah berada di malam yang gelap, dan saya tidak tahu kapan. Malam telah mengelilinginya, dan hanya karangan bunga peri di kepalanya yang memancarkan kecemerlangan seperti lilin di angin. Majulah, jangan melihat ke belakang. Qin Yichen menggertakkan giginya. Dia terus mengingat 7 kata ini. Dia ingin berdiri, berjalan ke depan, dan menemukan permata di mahkota. Namun, sosok di malam yang gelap hanya berpikir 7 kata ini sangat konyol. Jadi dia tidak berencana untuk menginjak-injaknya sampai mati dengan satu kaki untuk saat ini, tetapi meraih kepala Qin Yichen dan menariknya ke atas. Malam itu luas, dan Qin Yichen bahkan tidak bisa melihat wajah bermartabat Raja Dewa Yongye. Hanya sepasang telapak tangan dewa yang keluar dari malam, menguasai hidup dan matinya. Semut. Kudengar semut lain memanggilmu pisau pencuri. Kamu benar sekali. Kamu datang ke wilayah raja ini dan mencuri barang-barang raja ini. Kamu pencuri. Tidak apa-apa menjadi pencuri, tapi lemah dan menyedihkan. Tuan di balik setiap pencurian adalah penguasa dunia ini. Ceka gading, lihat betapa sengsaranya putra Baize menipumu, dan membodohimu dengan beberapa cara surgawi, sehingga kamu kehilangan bahkan pengetahuan diri yang paling sederhana. Raja Dewa Yongye mencekik Qin Yichen seolah memegang satu mangsa yang akan disembelih. Dia menyeringai. Dia tidak hanya ingin membiarkan mangsanya mati, tetapi juga membiarkannya mati selamanya.